Memasuki hari ke-8 saling serang Zionis Israel dengan Iran semakin memanas. Lebih dari 500 jiwa tewas akibat konflik tersebut. Sebelumnya juga pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Khamenei berulang kali menyerukan perang dimulai di media sosial X. Lantas bagaimana kondisi warga negara Indonesia yang berada di sana dan apakah akan ada kemungkinan perang dunia ketiga? Dan sudah tergabung bersama kami di studio TV One Irfan Maulana selaku analis TV One untuk Timur Tengah. Selamat pagi Kang Irfan. Selamat pagi. Kang Irfan, kita melihat serangan yang terus dilancarkan oleh Iran kepada Israel ini semakin meningkat. Kemudian bagaimana tanggapan dari Kang Irfan sendiri? Sebagai pengantar saya coba jelaskan dulu. Tadi di berita disebutkan bahwa Iran juga akhirnya meluncurkan rudal hipersonik Sijil yang kualitasnya lebih dahsyat dibandingkan rudal Fatah 1 dan seterusnya. Yang konon kecepatannya hanya 400 detik saja dari sejak diluncurkan dari Iran untuk menghunjam wilayah manapun di Israel. Sijil itu diambil dari nama dalam Al-Quran, surat Al-Fil. Nama batu diambil dari neraka yang dibawa oleh burung ababil untuk dijatuhkan untuk menghancurkan tentara gajahnya Abraha ketika mereka mau memasuki kota Mekah untuk menghancurkan Ka'bah. Jadi nama Sijil itu dari namanya saja ini sudah menggetarkan gitu ya. Punya makna mewakili kekuatan dahsyat dari rudal Sijil ini gitu. Dan dari catatan saya dari 7 hari eskalasi Israel ini menunjukkan, saya melihat bahwa walaupun Israel punya keunggulan kualitatif secara militer, di mana dalam serangan pertama saja Israel mampu menghancurkan sejumlah situs penting nuklir Iran dan markas garda revolusi Iran, dan bahkan membunuh hingga 9 jenderal atau petinggi Iran dan banyak ahli nuklir Iran. Tetapi Iran ternyata punya kemampuan kuantitatif yang luar biasa dalam soal kepemilikan rudal. Itu yang membuat Israel juga terkejut. Sehebat-hebatnya sistem pertahanan Israel dengan Iron Dome, David Sling, Arrow dan lain-lain, ternyata walaupun banyak rudal Iran yang diintercept, akhirnya toh sejumlah rudal Iran juga jatuh di kota-kota penting Israel seperti di Tel Aviv, Haifa, dan bahkan mendekati Yerusalem dan juga kota kelahiran keluarga atau kota tempat tinggal keluarganya Netanyahu di Kaisarea. Bahkan terkini kan markas Mossad juga hancur. Kemudian juga rumah sakit militer, dan Iran memang kelihatan betul menyasar markas-markas komando militer Iran. Bahkan tidak mustahil nanti bisa menyerang markas-markas politik, termasuk Knesset dan lain-lain. Ini menimbulkan kepanikan luar biasa dalam posisi yang buat Israel ini tidak terduga. Sampai Menteri Keamanan Israel Itamar Ben Gvir itu ketika ditanya warga kenapa kita diserang terus Iran, ya Itamar Ben Gvir mengatakan kami tidak menyangka Iran punya rudal sebanyak itu. Dan apalagi banyak analis mengatakan bahwa kemampuan pertahanan sistem pertahanan Israel itu hanya mampu bertahan sampai 15 hari. Ini sudah separuh jalan nih. Itulah sebab kenapa Netanyahu berteriak-teriak meminta Amerika untuk terlibat, bahkan menakut-nakuti Trump bahwa Trump diancam dibunuh oleh Iran. Bahkan Netanyahu sampai mengatakan kalau kami jatuh separuh dunia juga akan ikut jatuh. Nah, masalahnya jika Amerika terprovokasi ikut terlibat, ini yang dikhawatirkan banyak pihak akan memicu eskalasi lebih besar, memicu perang regional, bahkan perang dunia ketiga, bahkan juga perang nuklir. Jika masing-masing patron dari kedua pihak, di pihak Israel maupun Iran ikut terlibat. Itu yang dikhawatirkan sebagaimana tadi sampaikan cuplikan pernyataan Presiden Prabowo. Kang, tapi kita tarik mundur sedikit. Apa sebenarnya alasan utama Iran dengan Israel ini bermusuhan sejak dulu? Apakah ini soal kawasan, soal politik, atau soal agama, Kang? Permusuhan sudah lama. Baik ada unsur politik, unsur agama, unsur hegemoni dan lain-lain. Terutama sejak revolusi Iran tahun 1979. Ketika pendukung Khomeini, masyarakat Iran, bukan hanya Khomeini, menggulingkan rezim diktator Shah Iran Muhammad Reza Pahlavi. Yang dulu yang pada masa itu adalah sekutu Barat dan sekutu Israel.